Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive, dan kali ini kita mengupdate lagi informasi salah satu mobil Mitsubishi Expander yang ada di depan kita kali ini. Nah, ada 3 jenis Mitsubishi Expander yang ada depan kita. Yang warna putih sana yang Ultimate, lalu kemudian yang warna grey yang ada depan kita kali ini persis. Yang warna grey ini Sport manual, dan ada yang Exit pula. Ada 2 Exit manual. Nah, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Lalu kemudian video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara gratis, tanpa dipungut biaya atau protes-protes. Lalu kemudian tuliskan sesuatu pula di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan atau komentarin, atau apapun yang ingin kalian sampaikan lah. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. By the way, untuk area pemasaran kita di seluruh wilayah Jabodetabek dan seluruh wilayah Indonesia Timur, termasuk Makassar, Kendari, Manado, Nusa Tenggara, seluruh daratan Maluku, Ambon, atau seluruh daratan Jayapura Juanda. Nah, yang akan kita update kali ini adalah si Mitsubishi Expander Exit manual yang warna hitam ini. Mobil ini adalah mobil yang sangat cocok untuk Indonesia. Kenapa sangat cocok untuk Indonesia? Pertama, penampilannya garang, gagah, maco. Sekalipun dia kasta keempat bahkan, pertamanya Ultimate, kedua Sport CVT, ketiga Sport manual, terus keempat Exit CVT, terus kelima Exit manual yang ada depan kita kali ini. Sekalipun dia kasta kelima, di bagian fasianya atau bagian depannya tetap semewah kasta-kasta yang ada di atasnya, kecuali bagian front undergarnish yang ada di bawah yang dibikin jadi warna hitam doff saja, nggak dibikin dengan warna seperti yang ada di Sport dan Ultimate dengan warna gunmetal kayak gitu. Ini warna hitam doff saja, tapi secara fungsi dan bentukannya masih tetap sama, grillnya sama-sama di bagian atas tuh dia udah pakai material yang warna hitam black glossy. Lalu kemudian bagian depannya untuk lampu seinnya dengan lampu positioning lampnya masih sama dengan yang ada di Sport dan Ultimate. Lalu kemudian untuk lampu utamanya yang ada di bawah, nah tuh lampu utamanya udah pakai proyektor juga. Jadi sekalipun dia kasta kelima, tetap dengan kemewahan yang ada di Mitsubishi Expander yang lain disematkan di sini. Velg dan bannya itu sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander Sport. Kita lihat, ini adalah Mitsubishi Expander Sport yang manual, dan ini adalah Mitsubishi Expander Exit yang manual. Velgnya sama-sama ring 16, pakai ban Dunlop, sama-sama pakai ban Dunlop. Lalu kemudian rem depannya masih udah pakai cakram pastinya. 5 baut juga sama seperti yang ada di Sport. Lalu kemudian ground clearance-nya kurang lebih sama ketinggiannya, kecuali warna aja di bagian side skirt-nya ini warna gunmetal, yang ini warna hitam doff aja. Itu aja bedanya. Nah, selain itu, untuk suspensi kita coba bandingkan. Untuk suspensi yang ada di Exit pun sama, mengadopsi suspensi dari Pajero Sport, sehingga lebih tangguh, lebih kokoh, lebih nggak limbung. Nah, di bagian belakang pakai tromol atau drum brake untuk pengereman bagian belakangnya. Tapi secara fungsi tetap aman dan tetap nyaman buat dipakai pengereman juga, sama seperti yang ada di Sport sampingnya ini. Nah, terus garis jendelanya dia dibikin warna hitam, kaca filmnya udah pakai yang ICU juga dong bos. Sama seperti yang ada di Sport bahkan. Untuk garis jendelanya yang ini warna chrome, yang Exit manual dia warnanya warna hitam, jadi sebenarnya kelihatan lebih sporty. Nah, untuk kunciannya belum pakai smart key keyless. Ada anakan kunci pastinya untuk buka tutup kuncinya pada saat baterainya lagi lowbat. Mobilnya agak kotor tapi ya, posisi lagi di gudang soalnya. Terus di sini ada lampu seinnya yang disematkan di spion sama seperti yang ada di Sport juga. Terus cover spionnya sewarna dengan bodinya pastinya, dan ya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat sebelum kita ke paling depan ya, kita lihat baris kedua dulu. Nah, karena ini adalah kasta kelima, jadi dia masih pakai trim pintu dari Mitsubishi Expander yang lama. Yang ini materialnya plastik semua, hard plastik, tapi motifnya aja yang kulit, tapi masih hard plastik semua. Dan di bawah sini panjang untuk gripnya pada saat kita pengen nutup, panjang karena dia bisa buat naruh handphone juga. Terus bagian bawah situ botol holder ada 3, bisa naruh 3 botol, jadi ya minuman ada banyak lah. Minuman apapun itu, minuman kesehatan, minuman apapun kalian bisa taruh dalam situ. Nah, untuk joknya ini
Dapat seat belt pastinya 3 titik. Ini pelipatannya one touch. Tinggal ditarik ke atas. Dan ini sama. Ini benar-benar memudahkan akses untuk kita naik ke belakang karena dari tanah ground clearance-nya nggak begitu tinggi, tapi cukup tinggi untuk dipakai pulang kampung. Dan di sini ada plate-nya. Jadi di sini bisa buat diinjak-injak, nggak ada masalah. Lalu kemudian menuju ke jok yang paling belakang. Nah, untuk duduk di jok yang paling belakang sih saya udah pernah coba duduk di jok paling belakang dan perjalanan yang ya nggak begitu jauh, cukup jauh, tetap nyaman. Karena kenapa? Tetap ada headrest-nya. Ada 2 headrest yang ada di bagian belakang. Dan sandarannya cukup, sekalipun kalau kita lihat ya, panjang sandarannya itu nggak sepanjang yang ada di baris kedua. Jadi memang yang belakang sebenarnya peruntukan untuk orang dengan postur yang nggak terlalu tinggi, seperti anak-anak atau orang yang nggak terlalu tinggi posturnya intinya. Nah, di sini kelihatan ada instruksinya, kaki masih apa ya? Oh ya, hati-hati pada saat nurunin kakinya sama tangannya gitu kan, jangan sampai kejepit. Ya kayak gitulah kurang lebih pada saat diturunkan kayak gini nih. Hati-hati kakinya di bawah, karena mesti dihentak. Nah, udah pakai top titer juga, jadi aman buat bayi pastinya. Dudukan bayi. Nah, terus material joknya. Oh ya, by the way, di sini masih ada tuas ya untuk maju mundurkan jok tengahnya ini, jadi masih bisa buat dimaju mundurkan. Saya coba duduk di baris kedua deh. Dan di bagian tengah sini tetap ada armrest dan ada cup holder di bagian belakangnya, cuman karena mobilnya masih diplastikin, joknya jadi kita nggak bisa lihat, tapi yang jelas di situ ada armrest. Ini masih bisa buat maju kayak gini, dan maju dengan posisi kemudi kayak gini yang ada di depan sih sebenarnya masih cukup oke, masih cukup nyaman bahkan. Nah kayak gini. Lalu kemudian di bagian atas kalau kalian butuh untuk AC, nah di bagian atas ini ada blower AC-nya. Sistem kerjanya dia menghisap dari sini ya, dari sini menghisap udara dingin dari depan terus ke sini, terus dihembuskan ke baris kedua atau baris belakang. Jadi memaksimalkan pendinginan untuk di baris belakang juga. Ini anggaplah kiri kanan, yang ini udah kasih aja di belakang, ini buat kita nih. Ya bisa diatur sesuai dengan keinginan dan power daripada blowernya bisa diatur dari sini. Dan ini bahkan ini tombolnya kokoh. Jadi materialnya enak. Jadi ya itulah. Nah, untuk trim pintunya nih ala-ala motif karbon tapi warna silver ya. Udah pakai electric power window di baris keduanya juga, tuas buat buka tutup teleponnya, buka tutup pintunya warna chrome. Terus di bagian sini seat back pocket, bisa buat naruh file atau naruh apapun di dalam sini dengan sangat nyaman sambil kita jalan. Terus ini dia bukan yang model sliding kayak yang di sport, dia model buka ke atas kayak gini. Sebenarnya lebih praktis yang sliding, tapi it's okay. Dan ini nggak buat armrest juga sayangnya. Tapi kalau misalkan kalian mau tambahin armrest di situ, maybe mesti ganti konsolnya yang di tengah ini jadi yang pakai yang ultimate atau yang sport matic kali ya, baru bisa dapat. Terus di sini nggak ada charging, dan ini agak ke belakang juga jadi di bawah masih ada tunnel buat bergeser kiri kanan sih so far bisa ya. Nah nih posisi duduknya juga cukup nyaman, cukup kokoh sih sebenarnya joknya. Jadi ya enak aja untuk duduk di baris kedua. Untuk layout dashboardnya masih menggunakan dashboard lama daripada Mitsubishi Expander, dengan head unit juga yang masih menggunakan head unit lama dari Mitsubishi Expander. Masih kelihatan yang lama semua ya, kayak gini masih kelihatan yang lama semua, jadi nggak kelihatan wah banget untuk sisi depannya. Dan terus bagian atas spion tengahnya, tapi kita pindah ke depan lah, kita tunjukin aja langsung dari depan. Oh ya, sebelum kita ke depan, kita ke baris kedua dulu. Dan baris keduanya ini bisa buat dilipat ya, kursinya dilipat semuanya ke depan. Pada saat kita butuh kargo yang lebih besar lagi, tinggal lipat, maka dia akan muat barang yang lebih banyak lagi. Dan kalau kurang di baris kedua bisa dilipat juga, kalau misalkan contoh kalian mau memuat lemari kayak gitu. Nah, terus kita ke jok depannya atau ke kursi depannya, tempat pengemudinya. Nah, di sini belum ada tombol karena dia belum smart key keyless, dan pada saat dibuka pintunya agak ribut. Nggak tahu. Udah berhenti ributnya. Oke, AC-nya on, kita matikan. Terus musiknya juga kita matikan. Yang di belakang tadi kita matikan. Nah,
Even AC-nya off kayak gini, tadi blower yang ada di belakang masih tetap on. Jadi karena memang dia fungsinya hanya untuk menghirup udara, memasukkan ke sini, lalu kemudian dihembuskan lagi ke belakang. Parking brake-nya mechanical, ya ciri khas pastinya. Tapi dia belum dibalut kulit, masih plastik tapi motifnya udah kulit. Ini tuas transmisinya manual dengan 5 percepatan. Untuk gigi mundurnya mesti injek kopling, terus kiri depan. Nah kayak gitu. Di sini bisa buat naruh kopi 2 atau botol minuman, cup holder atau botol holder, tempat buat naruh barang yang cukup besar. Ya belum yang soft opening. Udah dapat P3K, udah dapat apar pula, dan kalian bisa buat naruh handphone di sini atau naruh dompet atau naruh apapun karena di situ tempatnya cukup luas. Head unitnya masih pakai head unit lama yang kita lihat penuhnya ada radio, ada Bluetooth, kelihatan nggak? Ada radio, Bluetooth buat telepon, USB port 1, USB port 2 dan pengaturan. Nah, umum, suara, visual dan lain-lainnya, dan kalian bisa colokin handphone kalian ke sini juga. Option apa di option? Nggak ada. Volume, next dan seterusnya. Gitulah. Setirnya ini itu bisa buat naik turun dan bisa buat maju mundur pula. Jadi ya untuk postur kalian segimanapun tetap bisa buat mengemudikan mobil ini. Dan pengaturan wipernya ada di bagian sebelah kiri, terus lampunya ada di bagian sebelah kanan, dan kuncinya seperti yang kita bilang nih masih menggunakan anakan kunci biasa dengan remote pastinya ya kayak kuncinya itu ya Mirage zaman dulu ya. Nah terus untuk mobil ini belum pakai yang start stop engine. Di sini ada tempatnya start stop engine-nya, terus pengaturan spionnya kiri kanan, dan bisa buat di retract pada saat misalkan kita, nah ini aku buka, misalkan kita jalan di gang sempit gitu, nggak mau mentok spionnya, tinggal pencet yang ini. Terus di bawah ada auto start dan stop engine pada saat misalkan di lampu merah atau kondisi gitu. Pada saat kalian nginjek rem, maka mobilnya berhenti, maka mesinnya mati. Itu membuat mobil jadi lebih efisien, tapi kerja aki jadi lebih ekstra sih. Jadi tergantung kalian butuh kenyamanan atau butuh kayak gimana kalian punya mobilnya, ya kalian mau apakan aja terserah. Nah, nggak ada cruise control sekali lagi karena ini masih yang manual, dan setirnya masih pakai setir lama daripada Mitsubishi Expander, nggak kayak yang ada di Sport. Ini benar-benar setir yang lama, dan ini nggak ada material kulitnya, ini materialnya soft, empuk, tapi kayak busa aja kayak gitu, jadi nggak kulit, cukup licin sih biasanya kalau basah, tapi so far cukup nyaman juga buat digenggam. Di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya, ada buat ngangkat tutup telepon, dan ada buat voice command-nya juga. Dan untuk di bagian tengahnya di sini buat naruh barang, cukup luas area penyimpanan barang di bagian bawah. Di sini nggak ada USB slot-nya, nggak dapat USB slot, tapi ada power outlet di sini. Dan ada buat taruh kartu-kartuan di bagian atas itu tuh. Nah untuk sirkulasi udara AC-nya bisa di on off-kan dari sini, dan untuk AC-nya dia masih yang putar-putar kayak gini, putar. Tapi secara fungsi sangat useful. Sambil kita mengemudi, tinggal main raba aja, kita udah tahu yang mana yang pengen diatur. Fan-nya atau suhunya atau arah semburannya kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan, tanpa mesti menghilangkan pandangan kita ke depan yang bisa nubruk si Mitsubishi Expander Ultimate yang ada depannya. Nah, blower AC-nya ada di sini, lampu hazard di bagian tengah, dan ini kelihatan indikator auto. Itu kita matiin. Nah, untuk dashboard masih yang lama, materialnya hard plastik semua. Ada motif-motif jahitan di bawah sini, tapi jahitan yang nggak asli. Konturnya nggak se-flat atau nggak serata si Expander edisi terbaru. Tapi menurut saya it's okay, ini masih kelihatan oke juga. Pasti kalau dibandingin sama Expander yang kasta di atasnya, kelihatan sedikit old school ya kelihatannya, tapi secara fungsi ini mungkin nggak terlalu dibutuhkan untuk kalian yang butuh Expander kasta kelima yang harganya pastinya lebih murah. Nah itu bos yang bisa saya update kali ini mengenai si Mitsubishi Expander Exit manual ini. Untuk harganya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu bos. Thank you, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.